Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai episode ketiga dari animenya Oshinoko yang akan kembali tayang pada hari Rabu, tepatnya itu pada tanggal 26 April 2023. Jadi video kali ini tuh bakalan mengandung spoiler dan jika kalian tidak keberatan, yuk mari kita coba bahas. Nah, melanjutkan cerita yang ada di episode keduanya kemarin, episode ketiga kali ini tuh akan mengadaptasikan isi dari chapter ke-14 hingga ke-16. Ya, harusnya sih seperti itu gitu kan. Dimana kita akan melihat Arima Kana akan terus mengikuti kemanapun Aqua pergi. Ya, meski di sini Arima dan Ruby itu terlihat tidak akur ya dan mendapatkan julukan Loli Senpai, si Arima ini tuh dari si Ruby gitu kan. Namun Arima masih terus-terus mengikuti si Aqua ya. Arima tuh bahkan menawarkan Aqua untuk mengobrol lebih banyak meskipun ditolak terus nih sama si Aqua gitu. Ya, dengan cepat ditolak sama si Aqua ya karena Aqua itu merasa kalau Arima itu terlalu banyak nanya gitu. Ya, karena penasaran Arima tetap terus-terusan bertanya kepada Aqua ya yang sudah besar gitu kan, dimana dia itu penasaran banget tuh si Arima ini tuh dengan dimana ataupun bagaimana Aqua tubuh dan alasan kenapa Aqua itu mencoba untuk berhenti berakting. Nah, karena si Arima ini tuh terus-terusan menanya gitu kan mengenai kehidupannya dari si Aqua, akhirnya tuh Aqua tuh ngajaklah Arima tuh untuk pergi dan ngobrol gitu kan di rumah Pak Sutradara Gotanda gitu. Dimana Aqua menjelaskan kalau sekarang itu dia itu bekerja untuk jadi seorang editor film gitu kan dan bekerja kepada Sutradara Gotanda, dan pekerjaan di balik layar seperti ini tuh adalah pekerjaan yang tidak terlalu banyak menerima sorotan dan disukailah sama si Aqua gitu. Ya meski hanya menjadi seorang editor, Arima tuh merasa senang banget lah gitu kan karena Aqua tuh masih terlibat di dalam industri hiburan tersebut gitu. Oh ya, pertemuan antara si Arima dan juga sutradara Gotanda terjadi juga di sini, di mana menurut Gotanda Arima tuh masih saja tuh bersikap menyebalkan gitu kan seperti waktu kecil dulu gitu kan, meskipun ya di sini Gotanda tuh cukup senang lah melihat Arima itu bisa tumbuh dewasa gitu. Nah, singkat cerita, Arima yang mengetahui kalau Aqua tuh sudah tidak bermain acting lagi, mencoba untuk menawarkan Aqua tuh sebuah tuh peran gitu kan ataupun suatu pekerjaan untuk bisa bermain di mini series yang sedang dia itu kerjakan. Ya tentu aja awalnya ditolak ya sama si Aqua gitu kan karena Aqua tuh udah mulai minder lah untuk berakting gitu kan. Namun ketika Arima itu menyebutkan nama Kaburagi gitu kan, Aqua tuh langsung setuju. Ya, hal ini tuh karena Kaburagi adalah salah satu dari list nama yang pernah berhubungan dengan Ai di masa lalu. Ya, dengan kemampuan Aqua yang dulu itu mencoba untuk membuka HP-nya si Ai ya selama 4 tahun, akhirnya dia tuh mendapatkan beberapa list-list nama dan salah satunya itu adalah Kaburagi. Ya, dengan kesabaran dan ketekunan Aqua berhasil mendapatkan beberapa nama orang yang terlibat di masa lalunya si Ai dari HP lamanya si Ai ya, dan itu cukup lama banget, itu butuh waktu 4 tahunan gitu untuk ngebuka sandi HP-nya si Ai gitu. Nah, singkat cerita, cerita yang disingkat-singkat ini gitu kan, Miyako dan Ruby itu membicarakan mengenai Aqua yang ingin kembali lagi berakting, dan ketika mereka itu mereview mini series yang akan diikuti sama si Aqua, Ruby itu langsung mengatakan kalau itu acara tuh jelek banget gitu kan, benar-benar jelek banget dan nggak ada yang bisa acting di sana gitu kan. Bahkan series tersebut itu hanya berada di level yang cukup bisa ditonton saja sih menurut si Ruby gitu. Ya, meskipun begitu, Aqua akan menerima peran tersebut ataupun tawaran pekerjaan tersebut karena memang peran yang akan Aqua mainkan adalah si penguntit gitu kan, yang mana ini bakal mengingatkan si Aqua dengan tragedi masa lalunya, yang mana dia juga pernah yang namanya itu berurusan dengan si penguntit, dan itu menjadi tragedi yang cukup kelam yang diingat sama si Aqua itu sendiri. Namun sepertinya Aqua itu tertarik banget lah untuk memerankan peran tersebut gitu kan. Ya, sifat-sifat psikopatnya itu turun lah gitu kan dari si Hikaru ke Aqua ini gitu. Oh ya, kemungkinan episode ketiganya itu sendiri akan ditutup dengan pertemuan pertama antara si Aqua dan Kaburagi ya, serta keinginan kuat Aqua untuk bisa menarik keluar semua kemampuan aktingnya dari si Arima gitu kan, yang sebenarnya gitu. Episode ketiga dari animenya itu sendiri akan kembali tayang pada hari Rabu depan ya. Tepatnya itu pada tanggal 26 April 2023 di aplikasi Beestation, tentu aja dengan akses premium gitu. Dan akhir kata itu sajalah dulu untuk spoiler episode ketiga dari serialnya Oshinoko, dan seperti biasa jangan lupa kunci pintu.